Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita hanya beribadah di rumah, mari kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat, dan terus bersyukur bersama keluarga kita di rumah. Tapi jangan lupa untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan diri agar kita tetap sehat. Sekarang, sebelum mulai ibadah, mari kita siapkan hati. Selamat beribadah bersama keluarga terkasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, serta semua anak-anak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian.
Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nas pembimbing untuk kita dalam ibadah pagi ini terambil dari Roma pasal 8 ayat 9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Demikian nats pembimbing kita. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, bab rahmat-Mu bersiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, bab rahmat-Mu bersiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na.
Pembacaan Mazmur minggu ini terambil dari Mazmur 8 ayat 1-10. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya, kambing domba dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Ya Yesus, telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pertolongan dan perlindungan Tuhan. Dan kami mengucap syukur setiap waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami datang untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami menyadari bahwa kami banyak kesalahan dan dosa terhadap Tuhan dan kepada sesama kami. Karena perilaku kami, tutur kata kami, bahkan perbuatan-perbuatan kami, seringkali kami ego, mengandalkan kekuatan kami sendiri, bahkan sering melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga kami sering mendukakan hati Tuhan, sehingga kami jatuh dalam dosa. Ampunilah ya Tuhan setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Biarlah kami boleh layak datang di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas pengampunan-Mu. Dalam Kristus Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin.
kekasih Kristus, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa kami sedang berada di hadapan tahta kasih karunia Allah. Dan karena itu ya Bapa kami di surga, kami mengharapkan Engkau berbicara kepada kami masing-masing. Biarlah melalui firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan, kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan ini dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu mari Roh Kudus arahkan seluruh hati dan pikiran kami kepada firman yang akan kami baca dan kami renungkan itu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Roma 7 ayat 13 sampai dengan 26. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku berbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain, yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya." Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat beribadah kembali bersama, sekalipun secara virtual. Sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita meyakini bahwa sekalipun kita beribadah di rumah, prinsipnya tetap sama, yaitu bahwa kita ada di hadapan tahta kasih karunia Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia, memuliakan dan mengagungkannya. Karena itu, sekalipun kita beribadah di rumah, tidak mengurangi kesungguhan kita. Tidak mengurangi kesungguhan kita dalam memuji dan memuliakan Tuhan.
juga menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, patut kita bersyukur bahwa sampai hari ini kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Kita bersyukur bahwa Tuhan melindungi dan menyertai kita dari COVID-19. Itulah sebabnya kita bersyukur bahwa oleh kemurahan Tuhanlah kita dapat menjalani hari demi hari yang Tuhan karuniakan kepada kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, pagi ini kita merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal 7 ayat 13-26 di bawah tema manusia celaka yang beroleh anugerah Tuhan. Dalam teks ini dinyatakan kepada kita bahwa Paulus mengungkapkan perjuangannya untuk mentaati hukum Tuhan dalam menghadapi dorongan perbuatan dosa. Dan hanya karena anugerah Tuhan, Paulus dapat dilepaskan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam dunia ini, khususnya kita di Indonesia, untuk mendapatkan orang yang jujur sekarang ini susah sekali. Mengapa? Orang yang telah kedapatan melakukan kesalahan, baik korupsi, pembunuhan, pencurian, dan lain-lain, masih tetap berkelit di pengadilan bahwa mereka tidak bersalah. Hal itu karena berlindung pada prinsip hukum praduga tidak bersalah. Bahkan tidak jarang mencari kambing hitam dengan menyalahkan orang lain. Sehingga pengambilan keputusan mana yang benar maupun salah menjadi sulit dan berbelit-belit. Berbeda halnya dengan Paulus. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Dalam teks ini, Paulus terang-terangan mengakui bahwa dirinya selama ini telah hidup dalam dosa. Kita dapat baca dalam Roma pasal 7 ayat 14 dan ayat yang ke-20. Dia mengakui bahwa kebenaran Taurat yang selama ini menjadi pedoman hidupnya adalah baik. Roma pasal 7 ayat 14. Tetapi karena keinginan dagingnya yang membuat dirinya melanggar semua isi Taurat. Akibatnya, keinginan daging itu membawa dirinya kepada kematian yang memisahkan dirinya dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Sebenarnya Paulus telah memberontak dan menjauh dari tindakan keinginan daging tersebut. Namun kuasa dosa lebih kuat dan menjerumuskan dirinya sehingga Paulus melakukan perbuatan yang jahat dan melawan hukum Allah. Hal itu kalau kita baca dalam Roma pasal 7 ayat 15-19 nyata sekali Paulus mengungkapkan pergumulan ini. Batinnya terus bergumul dan ingin lepas dari cengkraman dosa. Namun dia tidak sanggup karena tubuh insaninya telah ditawan oleh kuasa dosa. Alkitab mengajarkan bahwa dosa bukan hanya suatu tindakan, melainkan suatu kuasa yang memperbudak manusia. Dengan hukum Taurat kita memang dapat mengetahui apa itu dosa, tetapi kita tetap tidak mampu mengatasinya. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak dapat membebaskan diri dari dosa. Bahkan semakin kita berjuang melawan dosa, kita semakin putus asa. Syukurlah, kuasa dosa bukan merupakan kekuatan terbesar yang ada dalam dunia ini. Sebab karya kasih Allah oleh Yesus Kristus sanggup mengalahkan kuasa dosa tersebut. Hanya dalam Kristus kita bisa menang melawan cengkeraman dosa itu. Saudara-saudara sekalian, akhirnya Paulus berkata dalam Roma 7 ayat 24, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan menyelamatkan aku dari tubuh maut ini?" Frase "aku manusia celaka" adalah ungkapan yang tepat. Karena upah dosa adalah maut. Dosa memberi upah hukuman yang kekal. Hukuman itu pasti, bukan mudah-mudahan. Karena itu pernyataan ini tepat. Siapakah yang akan menyelamatkan aku dari tubuh maut ini? Pertanyaan ini merupakan seruan. Siapakah yang akan menyelamatkan aku dari tubuh maut ini? Seruan ini adalah seruan banyak orang yang rindu keluar dari atau bebas
dari maut atau hukuman kekal. Selanjutnya, Paulus menjawab sendiri pertanyaan itu dalam Roma 7 ayat 25. Syukur kepada Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jawaban ini menunjukkan bahwa ia yang tadinya manusia celaka yang harus menghadapi maut, tetapi Tuhan Yesus telah menyelamatkannya. Jawaban ini menunjukkan bahwa hanya melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, manusia dapat dimerdekakan dari dosa. Bukan lagi menjadi hamba dosa, melainkan sebagai hamba kebenaran. Karena itu, setiap orang yang mau keluar dari atau bebas dari dosa, harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Dialah yang telah menebus manusia atau membayar harga ganti manusia, agar manusia bisa lepas dari berbagai kemalangan akibat dosa. Saudara-saudara jemaat Tuhan terkasih, pengorbanan Kristus telah membayar seluruh utang dosa manusia, sehingga harga diri manusia adalah seharga darah Putra Tunggal Allah. Jadi betapa tinggi nilai hidup kita manusia ini. Kita sangat berharga bagi Allah. Di dalam Yesaya 41 ayat 4, firman Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib, menebus manusia dari dosa, firman Allah telah datang melalui Nabi Yesaya, bahwa kita manusia ini berharga di matanya. Kita manusia ini mulia di matanya. Karena itu dia sangat mengasihi kita. Dan wujud dari kasihnya itu adalah dia memberikan manusia sebagai ganti kita, yaitu manusia Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus kini menjadi orang-orang merdeka. Kemerdekaan sejati ini akan sangat berarti bila kita terikat menjadi hamba dari kebenaran Allah itu, yakni menjadi hamba Kristus sendiri. Karena itu dalam Roma pasal 6 ayat 13 firman Tuhan berkata, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Dari bagian firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya bahwa seluruh anggota tubuh kita harus dipakai sebagai senjata kebenaran untuk melayani Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bagaimana dengan kita? Kita juga adalah manusia celaka. Kita juga bergumul seperti Paulus antara mengikuti keinginan daging dan keinginan roh, antara taat dan tidak taat. Kita juga seringkali berbuat salah dan merasa bersalah, menyesal dan meminta ampun kepada Tuhan. Namun seringkali pula penyesalan itu hanya sementara. Setelah minta ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, di kemudian hari kembali kepada kehidupan yang lama. Kita harus jujur, sebab siapakah yang tidak pernah berbuat dosa? Semua orang tanpa terkecuali yang tinggal di ujung bumi manapun adalah orang berdosa dan pernah berbuat dosa. Di dalam Roma 3 ayat 10 dan 12 dikatakan bahwa tidak ada yang benar seorang pun tidak. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Artinya, setiap langkah hidup kita ini selalu diwarnai dengan kesalahan dan dosa. Itulah yang menuntun kita kepada maut dan kebinasaan kekal. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setiap hari kita selalu dihadapkan pada pergumulan melawan dosa, dan seringkali kita tak berdaya menghadapinya.
Akhirnya kita dijerat, dibuai, dikuasai, dan dijajah oleh dosa. Jika demikian, bagaimana agar kita bisa terlepas dari dosa yang membelenggu itu? Dengan kekuatan sendiri kita pasti tidak akan mampu. Satu-satunya pribadi yang dapat menolong dan melepaskan kita dari dosa adalah Tuhan Yesus Kristus. Ingat apa yang dikatakan Paulus. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kini tidak ada jalan lain selain kita harus terus melekat kepada Tuhan Yesus dan mensyukuri karya penebusannya. Dan selanjutnya, milikilah komitmen untuk meninggalkan dosa dengan sepenuh hati. Firman-Nya berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Mengakui dosa dan memohon pengampunan serta penyucian dari Allah akan menghasilkan pengampunan dosa dan pendamaian dengan Allah. Dan penyucian yaitu penghapusan kesalahan dan pembinasaan karena kuasa dosa. Maka kita dapat hidup kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi hanya oleh anugerah Tuhan Yesus kita beroleh pengampunan dan kelepasan dari perbudakan dosa. Sebab itu mari kita berkomitmen dan bertekad seperti Paulus. Aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 19 dan 20. Ada penyangkalan diri. Kita berkomitmen dan bertekad terus menjalani hidup baru dalam Kristus yang telah dikaruniakan kepada kita itu. Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan. Dengan demikian, kita sebagai orang percaya patutlah bersyukur untuk anugerah Tuhan yang telah kita terima. Namun demikian, kita senantiasa membutuhkan pertolongan Roh Kudus tiap-tiap saat untuk hidup sebagai anak-anak yang taat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Jemaat di dalam kasih Tuhan Yesus, marilah kita bersepakat, bersatu hati, menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah, kami bersyukur Engkau masih memberi kami kesempatan hidup dan menikmati berkat ibadah di hari Minggu ini, walaupun masih kami lakukan di rumah kami masing-masing.
Kami pun bersyukur untuk berkat persekutuan-persekutuan, pertemuan-pertemuan, rapat-rapat secara virtual yang kami lakukan sampai saat ini. Ya Allah, segala puji syukur kepadamu, Engkau memimpin, menolong, menyertai, dan mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan kami sampai dengan saat ini. Betapa kami bersyukur ya Allah atas pemulihan kesehatan bagi saudara-saudara kami yang sakit dan penderita COVID-19 yang sudah sembuh. Kami pun bersyukur untuk para tenaga medis, para relawan tenaga kesehatan, yang dengan penuh pengorbanan mereka mendampingi, mereka merawat, mereka melayani, mereka yang sakit, bahkan mereka yang menderita COVID-19. Ya Allah, perkenankan dalam ibadah ini kami umat-Mu memohon. Tak henti-hentinya kami menatang dunia ini, bahkan secara khusus negara kami Indonesia di hadapan-Mu ya Allah. Tolonglah pemerintah, masyarakat Indonesia dalam upaya dapat bebas dari pandemi COVID-19 yang sudah memakan banyak korban. Karuniakan kesembuhan ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit, khususnya pasien pandemi COVID-19 yang dirawat di berbagai rumah sakit. Lindungi dan berkati ya Allah para tenaga medis, relawan tenaga kesehatan, petugas keamanan dalam melakukan tugas mereka masing-masing. Ya Allah yang Maha Kuasa, masih banyak tempat, daerah yang tingkat penularan COVID-19 masih tinggi. Karuniakan kesadaran, pengertian, ketaatan kepada masyarakat, karuniakan ketegasan kepada pemerintah dan aparat keamanan dalam mematuhi, menerapkan protokol kesehatan dalam upaya mengatasi penyebaran COVID-19. Kami juga memohon hikmat dan berkat-Mu bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan kondisi ekonomi negara kami. Kami pun berdoa ya Tuhan, khususnya bagi umat-Mu Gereja Kristus Kebayoran Lama, yang harus berjuang menjalani kehidupan dalam situasi dan kondisi masih terpaparnya COVID-19. Kiranya Tuhan melindungi, Tuhan menolong, dan Tuhan mencurahkan berkat-Mu yang cukup untuk hidup keseharian kami. Karuniakan jalan keluar bagi umat-Mu yang sedang menghadapi berbagai pergumulan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, bagi jemaat lansia. Datanglah melawat dan memberkati mereka ya Allah. Kami pun percaya Allah menghibur, menguatkan keluarga besar Priyuna yang masih dalam suasana berduka. Berkati juga ya Allah anak-anak kami,
saudara-saudara kami yang masih harus belajar dari rumah masing-masing. Juga bagi anak-anak kami yang mencari tempat sekolah yang baru untuk tahun ajaran yang baru. Kami juga memohon ya Allah, karuniakanlah finansial yang cukup kepada para orang tua mereka masing-masing, agar anak-anak mereka dapat belajar secara online dengan lebih baik. Ya Allah, kami masih memproses pelaksanaan pemilihan majelis periode 2021-2024. Kami mohon karuniakan hikmat-Mu ya Tuhan kepada majelis dan panitia dalam mengadakan pendekatan dan penetapan calon-calon majelis yang baru seperti yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu, curahkan berkat ibadah kepada anak-anak kami ya Tuhan, meskipun mereka masih harus ibadah di rumah masing-masing. Kami mohon berkat-Mu untuk para guru-guru sekolah minggu dalam menyiapkan materi ibadah untuk anak-anak kami. Juga berkati ya Allah bagi para orang tua yang mendampingi anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Ya Allah, kami mohon nikmat dan berkat-Mu, khususnya kepada majelis dan rohaniwan Gereja Kristus Kebayoran Lama, dalam mempersiapkan proses pelaksanaan ibadah di gedung gereja, bila waktunya sudah memungkinkan. Ya Allah, dengarlah permohonan doa kami, baik yang kami sampaikan bersama-sama saat ini, maupun permohonan kami yang ada di dalam hati kami masing-masing, yang kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 2 sampai dengan 4 demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus.
berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tangan-Mu yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Atas segala anugerahnya kita semua dapat beribadah pada hari ini. Inilah pendekasan warta jemaat hari ini selama sepekan. Ibadah keluarga atau family altar hari ini Minggu 5 Juli 2020 pukul 7.30 dilaksanakan di rumah keluarga masing-masing. Firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Diogenes Takalapeta MDiv. Liturgi telah disampaikan melalui grup WA Keluarga Besar GKKL dan secara online. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ibadah keluarga atau family altar minggu depan Minggu 12 Juli 2020 pukul 7.30 tetap dilaksanakan di rumah keluarga masing-masing. Liturgi akan kami sampaikan melalui grup WA Keluarga Besar GKKL dan secara online. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing dengan bahan mengajar yang telah disampaikan oleh guru sekolah minggu melalui WA orang tua murid. Untuk sekolah minggu kelas besar, ibadah online dilaksanakan pada hari Minggu 5 Juli 2020 pukul 17 sampai dengan 18.00 melalui aplikasi Zoom Meeting. Ibadah keluarga atau family altar diperpanjang sampai dengan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dicabut oleh pemerintah. Kegiatan rutin. Ibadah kategorial yaitu pria, wanita, dan usinda, demikian juga pranikah, latihan musik, drama, paduan suara, pelawatan ke rumah-rumah ditiadakan. Dalam hal ini, pelawatan dilakukan melalui telepon atau WA saja, kecuali kedukaan. Untuk kelas katekisasi, belajar sendiri dan mengerjakan tugas yang telah diberikan. Persembahan persepuluhan atau PSB dan persembahan syukur dapat ditransfer melalui rekening BNI nomor 0004307880 atas nama Neni Suryani garing Anastasia R. Hiki GKJ Kebayoran Lama atau ke rekening BCA 2481528293 atas nama Neni Suryani SPD. Pemilihan Penatua 2021 sampai 2024. Terima kasih kepada seluruh jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama atas partisipasinya dalam pengisian formulir bakal calon penatua periode 2021 sampai 2024.
Jemaat dimohon untuk terus mendoakan setiap proses selanjutnya. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Hiniawati Briona pada hari Minggu 28 Juni 2020 dan telah dimakamkan pada hari Senin 29 Juni 2020 di TPU Tanah Kusir. Segenap majelis dan jemaat turut berduka cita. Kiranya Roh Kudus menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkannya. Demikian warta hari ini. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Diogenes Takalapeta, MDiv, yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Penatua yang ambil bagian, pemusik yaitu Penatua Khusus Aminadab Tefbana, dan tim musik ibadah online PPJ oleh Saudara Jonathan dan Saudari Risa, multimedia oleh tim ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini 29 Juni sampai 5 Juli 2020. Yaitu Ibu M.E. Sitorus, Bapak Romi Siburian, dan Saudari Karenina Tiffany. Adapun pesan ulang tahun, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya menjemput semua jemaat berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolongku Dia Tuhan, gunakan tiap waktu. Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Bapak, Ibu, serta semua anak-anak dan saudara-saudari jemaat Tuhan terkasih.
Marilah kita kembali ke dalam kegiatan kita masing-masing dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.